Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suyatno selaku dosen perilaku keorganisasian Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang motivasi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Anggit Prasetya. Yang kedua Hilda, yang ketiga Devinanda, dan yang terakhir Anandalita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Definisi motivasi yang pertama yaitu motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Pemberian motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Teori motivasi menurut beberapa ahli, ada Robin tahun 2003 yang mengatakan bahwa suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. Sementara motivasi umum bersangkutan dengan upaya ke arah setiap tujuan. Menurut Adar, tahun 2007, motivasi adalah apa yang membuat orang melakukan sesuatu, tetapi arti yang lebih penting dari kata ini adalah bahwa motivasi adalah apa yang membuat orang benar-benar berusaha dan mengeluarkan energi demi apa yang mereka lakukan. Selain teori motivasi, ada juga jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi digolongkan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu motivasi internal, yang kedua motivasi eksternal. Motivasi internal memiliki arti motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi ada kemauan sendiri dari sendiri, bukan dari orang lain. Dan yang kedua yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal memiliki arti motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Jadi berasal dari luar atau dari orang lain yang memotivasi diri kita. Yang selanjutnya yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi menurut Harvard mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow menjadi 2 faktor, yaitu tentang motivasi. 2 faktor dinamakan sebagai berikut, yaitu yang pertama faktor pemuas atau motivation factor. Faktor ini disebut sebagai software intrinsic motivation yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor ini juga sebagai pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut atau kondisi intrinsik. Yang kedua faktor pemelihara, yaitu faktor ini disebut dengan disabler atau extrinsic motivation. Faktor ini juga disebut sebagai higien faktor, merupakan faktor-faktor yang sifatnya eksintrik yang sebagai bersumber dari luar diri seseorang. Proses motivasi menurut Zainun 2007 adalah disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar, dan untuk memenuhi kebutuhan timbullah dorongan untuk berperilaku. Bila mana seseorang yang sedang mengalami motivasi atau sedang memperoleh dorongan, maka orang itu sedang mengalami hal yang tidak seimbang. Setiap manusia dengan berbagai kebutuhan tidak akan pernah puas dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, proses motivasi akan terus berlangsung selama manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya, proses terjadinya motivasi menunjukkan adanya dinamika yang terjadi disebabkan adanya kebutuhan yang mendasar untuk memenuhi terjadinya dorongan untuk berperilaku. Pemberian motivasi yang efektif. Upaya memotivasi karyawan, seorang pimpinan harus mencari waktu yang tepat sesuai situasi dan kondisinya. Situasi yang dapat dipilih oleh pimpinan untuk memotivasi karyawan dilaksanakan secara terencana dalam pertemuan atau rapat, yakni seperti berikut. Waktu memberikan tugas,
waktu mengecek bawahan, waktu memberikan pengarahan untuk suatu tugas, waktu pimpinan melakukan percakapan ringan dengan karyawannya secara spontan atau santai.